Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab tafsiratan li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul arbab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil anjab. Sholatan wa salaman daimaini ila yaumil ma'ab. Amma ba'd. Yang kita hormati Kepala Badan Ketahanan Pangan beserta seluruh jajaran dan staf dan hadirin semua yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Pertama kita mengucapkan syukur, alhamdulillah, Ibu dan Bapak semua bisa hadir pagi-pagi dan langsung bekerja setelah ini. Dan ini juga hari terakhir menjelang libur panjang Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah, kita juga bisa silaturahim dan juga bisa bertemu di sini. Alhamdulillah. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Badan, kita manusia ini sebetulnya manusia yang atau makhluk yang tidak sempurna. Artinya tidak sempurna itu tidak ada satupun yang kita kerjakan terus-terusan sempurna, terus-terusan betul dan benar. Tapi ada kala kita itu dalam mengerjakan kegiatan apapun dari dalam 24 jam ada yang salah. Ada yang tidak betul. Misalnya kita berjalan ke kantor, teman senyum kepada kita, kita diam. Diamnya karena enggak sadar aja kalau ada teman kita yang senyum kepada kita. Teman yang senyum tersinggung. Awak senyumnya aniang seh. Akhirnya kita buat orang berdosa kepada kita, menuduh kita mungkin sombong lah dan sebagainya. Kenapa kita enggak membalas senyum? Alasannya banyak. Mungkin adu pikiran di rumah, adu pikiran sampai kerajo, adu ndak tacalia saja, dan banyak lagi. Alasan yang sebetulnya tidak sengaja. Bukan sengaja kita sombong, tidak senyum, tapi memang tak lupa saja. Itu misalnya. Akhirnya orang marah sama kita. Kemudian Bapak Ibu, ada juga kita ke kantor terlambat. Pasti salah terlambat. Apapun alasan yang kita buat, dibilang banyak kerjaan di rumah, macet jalanan, atau lagi sibuk ini itu nggak bisa. Itu juga salah juga. Kemudian ketika ngobrol bersama teman, mungkin adu kata-kata yang talongsong. Adu kata-kata yang talongsong. Adu ngobrol cerita dengan kawan-kawan. Pada waktu cerita itu menceritakan tentang anak autis. Ya, tentang anak autis. Kita diskusi. Talongsong kata-kata dari seorang kawan. Autis itu bisa disembuhkan. Kalau nggak disembuhkan, orang tuanya yang tidak bisa mendidik anaknya. Kata-kata itu sebenarnya normatif, netral, tapi ada yang menangan yang di situ
punya anak autis, yo ndak jaga-jaga anaknya. Tersinggungnya, dekano inyo ndak pandai mendidik anak. Ini sebagai satu contoh saya ingin menggambarkan kesalahan-kesalahan yang terjadi di antara kita itu pasti saja ada. Seperti ibarat kita jalan raya naik kendaraan, mungkin kena batu terjatuh motor kita, ada lubang mungkin terpleset jatuh juga, orang lewat tertabrak juga, ada belokan tak lewat tertabrak dari depan. Jadi begitulah kita manusia, tidak sempurna, pasti ada salah, apalagi dalam pekerjaan. Karena sehari-hari atau pimpinan menyiapkan dengan cepat, 2 jam berikutnya laporkan, tidak sempat 2 jam. Salah juga di mata pimpinan. Kenapa? Tidak sesuai dengan target. Bapak 2 jam Pak Kepala, ampun diminta lo oleh gubernur 2 jam jo, kini kok ditunggu kemana? Nah, misalnya kan, tidak kerjakan, ada yang sesuai 2 jam, tidak selesai kerajaan. Ada yang selesai tapi lewat 2 jam. Nah, ini juga kelemahan-kelemahan. Nah, Bapak Ibu, kenapa demikian? Manusia tidak sempurna karena dari namanya saja manusia itu al-insan. Insan itu pelupa. Sering dia lupa dan tidak care, tidak peduli dengan segala sesuatu secara sempurna. Kemudian Allah juga menyatakan manusia sebagai dhaif. Orang yang lemah manusia itu. Dan kelemahan manusia itu tadi, keterbatasan ilmu, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan informasi. Kemudian juga manusia diberi hawa nafsu oleh Allah. Nafsu ini pun juga kadang-kadang membuat kita melenceng, menyimpang dari trek jalan yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang tidak pernah salah, tidak pernah berdosa, tidak pernah melakukan maksiat, tidak pernah menyimpang dari apa yang Allah perintahkan. Itu hanya Nabi, satu-satunya. Maksum namanya. Tapi kita tidak demikian. Oleh karenanya, kita ini cenderung berbuat salah dan bisa berbuat tidak baik. Dan mungkin saja kita bermaksiat. Sungguhnya aku bertobat dalam sehari sebanyak 100 kali. Orang, mungkin kita berbohong secara tidak sengaja. Mungkin tidak tepati janji karena urusan yang banyak, tapi itu pun dosa. Mungkin kita kepada orang tua dipanggil terlupa menjawab, orang tua tersinggung, salah juga, dosa juga kita. Semuanya mungkin terjadi. Nah, oleh karena itu ada fasilitas yang Allah berikan kepada kita, yaitu minta ampun. Ya, minta ampun atau minta maaf bahasa kita sesama kita. Kepada Allah minta ampun dengan istighfar misalnya. Astagfirullah. Makanya kata-kata astagfirullah itu terbiasa kita biasakan setiap saat. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Doa sebelum kita bacakan, baca dulu astagfirullahalazim. Kita minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena ada saja. Aduh kawan awak karibana nyabi astagfirullah ditegur kawannya. Iko ya, banyak dosa ya. Tinggi mana membaca astagfirullah. Sebetulnya bukan karena banyak dosa. Kita semuanya manusia berdosa. Jadi ucapan astagfirullah itu biasa. Nah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim dan seterusnya. Kalau sekiranya dosa yang kita kerjakan itu besar, apa dosa besar? Yaitu syirik, mempersekutukan Allah. Jadi Allah SWT itu, kalau kita berbohong, bahkan mencuri, itu masih bisa diampuni dengan istighfar. Kita merampok, masih bisa diampuni dengan istighfar. Bahkan kita pun berzina, na'udzubillah, bisa juga. Karena itu perbuatan yang menzolim diri sendiri. Baduto, saya rugi awak seorang.
mencilok yang rugi awak seorang, ketangkok awak masuk penjara. Itu hukum di dunia. Tapi yang tadi itu bisa dimaafkan oleh Allah. Cuman satu, yaitu syirik. Itu harus dengan taubat. Dengan taubat dan nasuha. Begitu pula kita dalam organisasi pemerintahan. Apa boleh talambe? Apa boleh tidak boleh laporan? Bapak ibu boleh tidak disiplin? Bapak ibu boleh berduto di pimpinan? Bisa dimaafkan oleh pimpinan. Tapi kalau apa ibu tidak setia di pimpinan, malah setia pada orang lain, itu berarti tidak bisa dimaafkan oleh pimpinan. Dan itu bisa diberhentikan dari pekerjaan. Bisa diberhentikan dari jabatannya. Kenapa? Karena loyalitas. Karena wala, kesetiaan. Ya kan? Disiplin telambe, maaf Pak, ambo macet, oke, enggak apa. Tapi kalau misalnya, Bu, jam 7 kan selesaikan. Enggak bisa dong Pak. Ambo banyak kerajo. Nah, itu kan melawan sama itu. Atau yang lain sebagai kompetitornya. Nyudangan. Berarti kan pimpinan dan nyudangan, yang lain nyudangan. Nah, itu berarti syirik dalam bentuk agama. Yaitu kita mestinya kepada Allah minta uang, tapi minta kepada dukun. Kita minta rezeki pada Allah mestinya, kita minta pada orang pintar. Kita minta sehat, tapi kita minta ke bomoh atau dukun untuk kita sembuh dan sehat. Itu syirik. Karena Allah yang harus kita minta, tapi kita minta kepada orang lain. Nah, itu dosanya besar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, karena begitu, kita harus biasakan dengan istighfar supaya kita diampuni dosa-dosa kita. Dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Jadi kata Allah, katakanlah hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri sendiri, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Jadi Allah itu Maha Penyayang Bapak Ibu. Allah itu memberikan pengampunan kepada kita. Oleh karena itu dengan apa yang kita kerjakan yang salah-salah tadi, jangan putus asa. Kita harus optimis bahwasanya Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Kemudian sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Jadi Bapak Ibu, kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Dan sungguhnya dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi diberi peluang oleh Allah untuk mengampuni dosa kita. Tapi jangan sampai pula ada awak di antara awak tidak ada maaf bagimu. Ambo salah, iyo salah, tapi tidak ada memaafkan. Kecewa, Allah saya memaafkan awak, mesti kita harus lagi bisa memaafkan. Tunggu rayu bisa memaafkan. Ayo rayu lek kedake bisa. Sudah rayu 1 Syawal memaafkan, kiranya tanggal sampai Agustus awak masuk rajo, alakane berang, kemudian minta maaf, tunggu rayu bisa minta maaf leh. Kini kok tidak ada maaf bagimu. Tidak boleh ya. Allah saja memaafkan. Kenapa tidak boleh? Kalau kita tidak memaafkan orang lain, yang rugi awak seorang. Utak awak kok jadi bertambah masalah. Pikiran awak kok bertambah pikiran. Pikirannya bertambah, memikiran salah orang yang awak tidak terima. Sehingga dia terpikir mencari wajahnya berang, bertemu di kantor berang, bertemu di kerajaan pun tidak lama, tidak suko. Dikana awak tidak maafkan. Tapi kalau awak maafkan, abis di pangan awak, abis dibikin awak, bertemu sanang, kerajaan sanang, semua pun senang semua. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 53 sama juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waladzina amilus sayyiati summa tabu mim ba'diha wa amanu inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim.
Shadaqallahul azim. Orang yang mengerjakan kejahatan, kemudian dia bertaubat. Sesudah itu dia beriman. Dan sungguhnya Allah Tuhan kamu, sesudah taubat yang disertai dengan iman, adalah Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi ayat ini juga menguatkan Allah memberikan pengampunan kepada kita atas dosa yang kita kerjakan, yang kecil-kecil dan juga yang besar, kita dengan bertobat. Kemudian hadis Rasulullah SAW, Innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'a an-nahari wa yabsutu yadahu fi an-nahari liyatuba musi'a alaili hatta tatlu asyamsu min magribiha. kata Rasulullah, sungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar bertaubat. Ini kata Rasulullah. Jadi Allah juga menunggu orang-orang yang bertobat atas mereka yang berbuat jahat di siang hari, di malam hari ditunggu oleh Allah. Dan Allah juga membentangkan tangannya pada siang hari agar mereka bertobat yang malam harinya, sehingga matahari terbit dari barat. Jadi Bapak Ibu, sehingga sampai hari kiamat begitulah. Jadi Allah menunggu kita untuk minta ampun dan bertobat. Kemudian dalam hadis yang lain juga, ya ayuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fi al-yaumi mi'ata maratin. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguhnya aku bertobat dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Dalil-dalil tadi Quran dan hadis memberikan gambaran kepada kita bahwa memang Allah membuka tangannya, menerima taubat kita, menerima ampunan kita, dan tentunya kita jangan kemudian mentang-mentang Allah mengampuni, kita buat dosa, ampun lagi, minta dosa, ampun lagi, minta dosa, ampun lagi, itu pun Allah akan marah kepada kita. Seperti kita mempermainkan, dan itu pun ada dalil lain yang mengatakan kalau sudah dia kafir mukmin dikafirin sekalian, ditutupkan lagi hatinya. Karena dia sudah mempermainkan. Tapi kalau berbuat salah sebagai karena manusia yang memang pelupa, memang lemah, memang dia terbatas, maka itu ada sarana kita minta ampun pada Allah. Nah kemudian terakhir Bapak Ibu, kenapa? Supaya dosa kita dengan minta ampun dihapuskan, dan semoga pahala kita tetap terpelihara, tidak berkurang, dan alhamdulillah pahala kita nanti diukur lebih tinggi daripada dosa kita. Ketika kita meninggal, insya Allah kita akan masuk surga. Ketika kita meninggal, kita akan masuk surga. Kenapa? Pahalanya banyak, dosanya sedikit. Kenapa dosa sedikit? Karena kita diampuni oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surga semua, dan mudah-mudahan kita pun menjaga diri agar tidak selalu berbuat salah. Dan kalau berbuat salah, marilah kita biasakan istighfar supaya hati kita tetap bersih, dan radar sinyal hati kita tetap bisa mendetek, mengukur adanya benar adalah benar, salah adalah salah, sehingga kita mendapatkan perjalanan yang baik dunia akhirat. Terima kasih. Mohon maaf pada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.